Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat-sahabat kajian Facebook ya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kita bacakan satu persatu untuk nyicil seperti biasa ya. Ini ada pertanyaan yang agak agak berat. Baik, saya bacakan. Pak Kiai, mohon dijelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Baik ya. Ini mungkin yang nanya ini dengerin pidato saya di salah satu majelis ya. Saya pernah menyampaikan masalah Islam, iman, dan ihsan gitu ya. Baik, agar lebih jelasnya ya, kalau di kajian Facebook mungkin belum pernah dijelaskan. Memang pertama-tama hadis tentang iman dan ihsan, Islam, iman, dan ihsan itu kan itu ya, yang masalah Rasulullah yang didatangi oleh malaikat Jibril itu ya. Hadisnya panjang sekali. Intinya begini ya, memang kita itu dalam beragama ini ya, itu tiga ya. Poinnya itu tiga: Islam, iman, dan ihsan. Adapun derajat iman di sini ya, saya jelaskan satu persatu dulu gitu. Derajat iman ini ya, Islam dan iman ini memang berkaitan ini ya, harus berkaitan. Salah satu dari keduanya itu nggak boleh dipisahkan. Harus ada Islam, harus ada iman. Tapi di sini saya tekankan terlebih dahulu, iman di sini kan masalah hati. Kalau Islam itu kan masalah zahir itu ya. Iman di sini ya minimal itu tingkat keimanan kita. Apa iman itu ya? Ya percaya meskipun tidak melihat, itu imannya. Sebaik-baiknya iman itu atau tingkat dasarnya iman itu bagaimana? Kita meyakinkan bahwasanya dimanapun kita berada, kita ini selalu diawasi atau Allah bersama kita. Ini derajat iman yang palingan lah, yang paling standar begitu saja dulu ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada iman, seseorang yang ada iman, maka dia di hatinya itu akan selalu ingat bahwasanya Allah Ta'ala ada di situ, mengawasi begitu. Ini muraqabah, muraqabah kan gitu. Tingkat paling tinggi dari iman itu sendiri itu adalah ketika kita ini beribadah ya. Ketika kita ini dalam segala aktivitas kita itu seakan-akan kita itu melihat kepada Allah gitu. Itu kan melebihi daripada kita dilihat atau disertai oleh Allah Ta'ala gitu. Lebih tinggi, paling tinggi derajatnya iman itu adalah seakan-akan kita itu melihat kepada Allah. Bukan berarti kita melihat kepada Allah ya. Cuman di sini konotasinya adalah ketika kita melihat kepada Allah, maka kita itu akan sangat hati-hati. Akan melihat kepada Allah, seperti misalnya misalnya kita itu disuruh menghafal oleh guru, seorang murid menghafal misalnya ayat kursi, surat Al-Ikhlas dan lainnya. Ketika kita melihat di depan guru, maka rasa takut kita itu kan gemetar dan lain sebagainya. Itu tingkat iman yang paling tinggi. Beda apabila kita yang tadi tingkat yang pertama standar itu, ketika dimanapun kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Itu kan beda. Misalnya ada suatu pondok pesantren, gurunya, kiainya ada di dalamnya.
Sementara itu santri-santrinya, muridnya ada di kamarnya. Cuman di situ ada CCTV. Ada CCTV. Itu kan apa sih, murid nggak melihat kepada gurunya. Cuman dia merasa bahwasanya gerak-gerik saya ini diawasi oleh guru. Guru kiai saya mengetahui karena ada CCTV. Itu bisa ya. Paham maksudnya. Itu yang pertama. Makanya kita tingkatkan kualitas iman kita ini dari tingkat yang tadi itu, wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka, kan begitu ya. Sebisa mungkin kita itu kalau dalam ibadah seakan-akan melihat Allah Ta'ala. Bila tidak bisa, maka Allah lah yang melihat, yang mengawasi kita. Ini perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini tingkat dalam Islam, iman, ihsan, ini juga ada makom-makomnya. Pertama, makom Islam. Ini ya. Makom Islam ini, gitu ya. Kalau Islam ini kan hanya apa ya? Jasmaniyah saja itu. Ungkapan dari lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya gitu kan ya. Orang-orang yang ada pada tingkatan makom Islam ini, motif dari ibadahnya itu berangkat dari rasa waflah. Ini bisa kita lihat, kita cek itu dalam syarah hikam ya. Syarah hikam itu menjelaskan masalah tingkatan makom-makom Islam, iman dan ihsan ini. Tingkat makom dari Islam di sini, ketika kita masih menjadi seorang muslim ya, bukan berarti kita nggak punya iman, enggak. Tapi amaliyah kita masih amaliyah seorang muslim, makom Islam, maka motif kita dalam beribadah itu berangkat dari rasa waflah. Waflah itu apa? Lalai, merasa bersalah. Ketika kita ini merasa berdosa, maka kita perbanyak untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Ketika merasa pundi-pundi pahala kita masih sedikit, maka kita dengan semangat untuk menambah pundi-pundi tersebut, karena tujuan kita apa? Di otak kita, di pikiran kita, di hati kita yang ada itu, semakin banyak pahala, maka akan semakin banyak kesempatan untuk masuk surga. Itu. Jadi pikirannya ini ya, mohon maaf ya, pikirannya ini mungkin ini nggak melihat bahwasanya di situ ada syafaat, di situ ada ampunan Allah Ta'ala, di situ ada barokahnya ulama dan lain sebagainya lah begitu, karunia Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala, bukan begitu. Tapi di sini lebih ditekankan kepada matematis begitu ya. Semakin banyak amaliyahnya, maka akan semakin banyak pahalanya. Semakin menjauhi dari dosa. Ini kan berangkat dari rasa waflah kita, rasa kesalahan kita. Itu makom Islam. Apakah ini jelek, buruk? Enggak. Ya. Ini minimal kita masuk ke makom itu sudah bagus, daripada waflah enggak ditindaklanjuti sama sekali begitu ya. Seperti ini. Seperti itu ayat dalam Al-Quran ya, wal tandur nafsum ma qaddamat liwat ya. Hendaknya seseorang itu, siapa saja itu, melihat, memperhatikan, memikirkan apa-apa akibat yang akan risiko yang akan dia hadapi atas perbuatannya kelak maksudnya ya di akhirat begitu kan. Oleh karena itu dia selalu hati-hati, maksudnya selalu beribadah, menambah amal semakin banyak, begitu kan? Ya, itu makom Islam. Yang kedua ini makom iman. Ya, jadi kalau sudah makom iman di sini, maka ini motifnya lain. Kalau tadi kan matematis gitu ya, semakin banyak di hatinya itu, semakin banyak saya beribadah, semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan pahala. Jadi mungkin dia nggak mikir ini ria, apa amalnya itu diterima apa tidak, atau ya macam-macam lah di situ. Tinggal yang tingkat kedua ini makom iman. Dalam makom iman di sini ini hal yang ada dalam makom Islam tadi itu bukan seperti itu, tapi motifnya adalah
seseorang hamba ketika ini makom imannya sudah memasuki jiwanya, maka motivasi dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, dia itu lebih menekankan diri pada kepasrahan kepada Allah Ta'ala, kepasrahan untuk mendapatkan anugerah ya dari Allah Ta'ala, mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala. Bukan berarti ini enggak beribadah tuh, enggak, tetap saja, malah mungkin lebih banyak dia beribadah. Akan tetapi motifnya tadi itu bukan ini untuk menambah pundi-pundi itu. Akan tetapi saya ini beribadah kepada Allah Ta'ala mengharapkan karunia-Nya, mengharapkan ridhonya. Karena dalam hatinya mungkin dia sudah ada perasaan, ibadah saya ini apa sih harganya? Ibadah saya ini bagaimana sih? Rasanya ini sulit sekali untuk mendapatkan pahala yang sempurna. Sehingga dia berlomba-lomba bukan untuk menggugurkan kewajiban, tapi menyempurnakan nilai ibadahnya dalam rangka semakin sempurna nilai ibadahnya, maka akan semakin besar peluang untuk mendapatkan anugerah karunia dari Allah Ta'ala. Ada kepasrahan di situ ya. Bukan berarti dia semacam itu kelak akan menuntut kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau tadi makom yang pertama kan, ya Allah saya sudah beribadah ini, jumlah pahala saya sekian jumlahnya, mana balasannya, kan begitu yang makom yang tadi. Ini enggak, pasrah karunia. Karunia Allah Ta'ala ketika datang, maka apapun dari amal meskipun sedikit, kalau karunia pertolongan dari Allah Ta'ala datang, ya sudahlah, nyampe juga di surga. Intinya ya itulah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini makom iman seperti itu. Ya. Wa ma min nikmatin faminallah summa idza massakumud dur wa ilaihi tarja'un, kan gitu ya. Semua nikmat itu yang diberikan kepada kamu semua itu adalah dari Allah Ta'ala. Maksudnya begini ya, makom iman ini mengajarkan kita ini untuk bersyukur. Kan beda. Kalau yang pertama tadi makom Islam itu ya ibadah begitu. Makom iman di sini ketika kita itu sholat, ya memang untuk menambah pahala. Akan tetapi di sisi lain, di situ wa ma min nikmatin aminallah. Gitu ya. Segala sesuatu nikmat dari yang kita dapatkan itu dari Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita beribadah, ini misalnya sholat, maka di situ ada rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kalau tadi kan enggak itu. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, begitu ya ayatnya itu. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Segala sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepadamu dari nikmat itu adalah dari Allah. Di sini kalau dalam makom Islam tadi itu saya ibadah sholat, ini tujuannya dapat pahala. Kalau sudah dapat pahala nanti masuk surga. Lah, makom di iman di sini itu beda. Begini, ketika kita bisa sholat, ya memang kita mengharap pahala. Cuman di sisi lain itu akan bersyukur, ya Allah, saya bersyukur Engkau berikan anugerah, ya anugerah karunia Engkau berikan kepada kami sehingga kami sekarang bisa sholat. Ini kan syukur ini namanya. Ketika dia bersedekah, ya Allah, terima kasih Engkau berikan kesempatan saya untuk bisa bersedekah. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan kesempatan kami untuk bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini makom kepasrahan. Jadi tidak ada daya upaya kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Itu makom iman. Ini lebih tinggi lagi. Yang terakhir, ini makom ihsan. Makom ihsan ini sebenarnya itu dalil bahwasanya di situ ada torekoh gitu ya. Kita itu dianjurkan untuk masuk torekoh. Memperbaiki
tata cara dari Islam dan iman itu kita perbaiki, kita sempurnakan dengan makom ihsan. Itu ya. Kalau Islam dan iman ini cara kita untuk beribadah itu, baik zahiran batinan. Ihsan di sini itu untuk memperbaiki itu semua, menyempurnakan Islam dan iman itu dengan ihsan. Ihsan ini bagaimana yang tadi saya sebutkan itu kan. Kita itu beribadah seakan-akan kita ini melihat Allah Ta'ala, seakan-akan kita ini dipantau selalu oleh Allah Ta'ala. Dan kalau sudah masuk ke dalam makom ihsan di sini, maka yang terjadi adalah seseorang ini tidak akan punya keinginan sama sekali. Karena keinginannya itu lebur dalam ketauhidan. Lebur dalam apa itu namanya, kalau istilah dalam tasawufnya, istilah dalam torekohnya itu makom fana ya, antakuna bimuradihi azza wajal ya, antakuna bimuradihi azza wajal. Jadi kamu semua, kita semua ini itu gak punya keinginan kita ini itu dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Terserah Allah Ta'ala mau menjadikan kita ini ke barat, ke timur, ke mana, itu terserah ya. Seperti katanya siapa, ba'dul ulama, muradi nisyanul murad, muradi ilallah nisyanul murad. Keinginan saya itu dari Allah Ta'ala adalah melupakan keinginan. Keinginan saya, cita-cita saya itu adalah melupakan cita-cita keinginan itu sendiri. Ini makom yang kelas VIP, kelas tinggi ya. Orang yang bisa seperti itu, maka itu kan ada sering disebutkan itu. Nggak ada sesuatu selain Allah Ta'ala. Seperti itu kan. Ini sudah tingkat taat yang paling tinggi ya. Oh, kalau begitu bagaimana nanti nggak punya nafsu begitu? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi akan mendapatkan apa yang dia inginkan ketika dia mungkin itu terbersit dalam hatinya. Karena sudah dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Man atau Allah atau ahu kullu syai'. Ya. Barang siapa taat kepada Allah Ta'ala, maka itu segala sesuatu akan taat kepada dia. Ketika sudah ada keinginan misalnya terbersit di hatinya. Oh, tadi katanya sudah nggak ingin sesuatu. Ya iya, cuman itu kan apabila Allah Ta'ala menurunkan rasa keinginan kepada dia, bagaimana? Memang pasrah kepada Allah Ta'ala. Antaku Nabi Muradihi. Cuman apakah tidak ada punya keinginan? Keinginannya itu memang itu murahnya, keinginannya, irodahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghendaki dia sekarang ingin makan nasi. Cuman dia sebenarnya itu enggak menunggu sampai saya ini oleh Allah Ta'ala dikehendaki untuk makan nasi. Nah, ketika seperti itu nasi akan datang sendiri. Ini namanya makom tajrid lah, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini kalau yang tingkat ihsan ini mungkin ya sulit bagi kita. Orang-orang yang seperti mereka itu kita ini mungkin hanya bisa untuk tabarukan sajalah alam barokah dari makom-makom yang seperti ini. Ini makomnya Rasulullah, makomnya para wali, makomnya para solihin, solihat seperti itu ya. Nah, ya, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.